Dan Abah coba pangkas, sudah mulai mengeluarkan bunga, baru belajar pertama kali berbuah. Nah, yang ini transfiguration, anggur transfiguration. Ini sudah 2 bulanan nih berbuah, buahnya udah 2 bulan, udah sebesar ini. Hari ini Abah mau nunjukin, udah lama ya nggak divideokan, yaitu tanaman anggur Abah ya. Oke, kita lihat aja. Jadi anggur Abah tanam di samping rumah ya. Nah, ini di polybag. Jadi ini sudah sekitar 6 bulan ya Abah tanam di polybag. Ini ada 5 jenis. Nah, yang ini bonus ya. Jadi waktu Abah beli tanaman jambu dikasih anggur ini nggak tahu ini jenisnya apa, jadi Abah tanam aja. Nah, yang ini jenis akademik, daunnya masih kecil. Nah, yang ini ninel sudah kemarin Abah coba pangkas, sudah mulai mengeluarkan bunga, baru belajar pertama kali berbuah. Nah, yang ini transfiguration, anggur transfiguration. Ini sudah 2 bulanan nih berbuah, buahnya udah 2 bulan, udah sebesar ini. Dan yang terakhir Jupiter lagi pembentukan cabang. Oke, jadi yang Abah mau kasih masukan ke penonton kebun Abah Ambu adalah bagaimana cara membuahkan atau membentuk percabangan untuk anggur jika ditanam di pot atau di polybag seperti ini. Oke, jadi pertama, syarat untuk biar anggur di polybag atau di pot kita berbuah adalah batangnya harus besar. Jadi harus sebesar pensil ya, minimal, atau telunjuk kita ini. Seperti ini baru bisa mengeluarkan bunga. Caranya adalah biasanya nanti batang primer ini, utama ini, dia akan bercabang menjadi 2 atau 3. Ini kita sebut jadi cabang sekundernya ya. Nah, yang ini primernya, ini sekundernya. Kemudian dia memanjang terus ya, memanjang. Nah, pada satu titik kurang lebih 1 meter lah dari pangkal itu kita potong potes pucuknya. Nah, contohnya ini seperti ini, misalnya ini, anggap aja yang ini kecil ini dulunya cabang sekunder kita ya, pucuknya. Kemudian kita potong seperti ini, tek gitu. Nah, itu fungsinya biar pertumbuhannya tidak terus memanjang, sehingga nutrisi dan juga aliran hasil fotosintesisnya akan menumpuk di batang sekunder dan juga primer ya, primer dan juga sekunder, sehingga pertumbuhan batangnya cepat membesar. Oke, ketika situ sudah terkonsentrasi, kemungkinan juga nanti cabang-cabang tersiernya seperti ini, dia akan juga cepat membesar ya. Nah, kalau sudah membesar, udah berkayu, dia sudah juga sebesar pensil, maka itu akan lebih mudah dia berbunga ketika kita pangkas di sini. 2 atau 3 ruas kita potong di sini. Nanti tunas baru yang muncul dari sini, dari tunas tersier ini, akan membawa bunga. Nah, untuk ujung dari tunas sekunder ataupun primer ketika kita potong, maka biasanya nanti juga akan terus mengeluarkan tunas baru ya.
Jadi kalau kita potong di sini kemarin itu, kemudian dia keluar tunas baru, maka ini Abah potong lagi. Ketika dia sudah 2 daun, Abah potong lagi pucuknya. Nah, nanti dia juga terus akan keluar tunas baru seperti ini di ketiak daunnya. Jadi ketika dia keluar tunas baru yang seperti ini Abah potong lagi, Abah sisakan 1 daun ya. Jadi seperti itu untuk memperlambat pertumbuhannya, sehingga buah anggur yang sudah terbentuk ini cepat besar ya. Nutrisinya tidak lari ke bagian ujung untuk pertumbuhan tanaman bagian ujungnya. Oke. Nah, seperti ini pun tujuan Abah untuk memperbesar batang ini, batang sekunder ini ya, atau tersier ini. Jadi Abah juga potong pucuknya, nanti keluar tunas baru juga lagi di ketiaknya ini. Ini sudah alami, ketika kita potong bagian pucuknya atau aksialnya pasti akan memunculkan tunas baru. Nah, jangan segan-segan kita potong lagi tunasnya yang di atas, sehingga dia cukup 2 daun, 1 atau 2. Kalau 1 cukup kita potong di sini. Nah, seperti ini. Nanti dari sini juga akan keluar tunas lagi, kita potong lagi, terus sisakan 1 atau 2 daun sampai batang ini membesar. Pada akhirnya nanti akan kita potong di sini untuk merangsang pembungaan. Nanti dia akan tumbuh tunas baru yang membawa bunga ya. Oke, ini salah satu contohnya. Ini kemarin ini Abah pangkas di sini, kemudian tumbuh tunas baru karena ininya sudah besar, tunas tersiernya atau sekunder atau tersiernya ini sudah besar. Ketika Bapak pangkas di sini, maka tunas barunya membawa bunga ya, seperti ini. Kemudian kita biarkan sekitar berapa daun ini, sekitar 10 daun di atasnya kita potong agar anggurnya membesar ya. Kalau tidak dipotong maka anggurnya akan kecil saja. Nah, ini juga yang kemarin sudah Abah bentuk. Ini batang primernya ya, kurang lebih 1 meter. Karena Abah belum buat rambatan, jadi Abah lilitkan saja. Di cabang-cabang primer ini ada cabang-cabang sekunder, karena sudah cukup besar Abah potong seperti ini. Nah, seperti ini, potong pendek 2 atau 3 ruas. Tunas yang baru ini ada yang membawa bunga, tapi banyak yang tidak membawa ya. Yang membawa kebetulan hanya 1 aja seperti ini. Nah, ini Abah potong di sini kemarin ya. Ini ada tunas sekundernya ya. Ya, sekunder 1, 2. Abah potong di atas ini. Jadi tunas yang dari bud kedua ini yang tunasnya membawa bunga. Oke, yang lain tidak ada bunganya. Oke, tidak apa-apa, ini baru belajar karena yang ini tidak dirangsang ya dengan pemupukan buah atau MKP yang bisa kita pakai sebelum pemotongan tunas. Jadi hanya keluar 1 bunga saja. Tapi kalau kita pupuk selama 2 bulan, seminggu sekali menggunakan MKP dengan konsentrasi 2 sendok makan per 10 liter air, kita beri seminggu sekali selama 2 bulan. Setelah 2 bulan kita pangkas. Nah, tunas-tunas yang akan muncul kemungkinan itu akan lebih banyak peluangnya mengeluarkan bunga seperti ini. Oke, mungkin itu next step Abah akan coba. Setelah nanti panen, kita akan coba membuahkan dengan perlakuan pemberian pupuk generatif MKP dan juga perlakuan pemangkasan. Kita berharap bisa lebih banyak lagi bunga yang muncul, lebih berhasil. Oke, mungkin itu saja dari Abah. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.